kembali lagi di Movers Talk, bincang bareng Movers. Hai, saya Areta. Saya Ratu. Sebagai host untuk Movers Talk kali ini. Kali ini kita sudah bersama dengan Mbak Indira Karina Natania, Koordinator PAUD di Sekolah Murid Merdeka. Halo Mbak Indi. Halo. Hai Mbak. Halo. Halo Mbak, boleh perkenalan diri lebih dahulu kali ya? Boleh. Halo. Halo Movers, aku Indira Karina Natania. Biasa dipanggilnya Indi, Kak Indi atau Miss Indi aja gitu ya. Sekarang role-nya di PAUD SMM sebagai Head of Early Childhood Education Program, atau yang biasanya sih lebih familiar dengan sebutan koordinator PAUD SMM gitu ya, lebih gampang gitu. Oke, Mbak Indira ini kan sekarang nih berkecimpung di PAUD gitu ya, terus berkarirnya di SMM nih. Mbak, gimana sih ceritanya nih bisa tertarik berkarir, terus jadi kayak pengajar juga di PAUD gitu. Terus ceritalah gimana sih akhirnya bisa gabung di SMM gitu. Cerita tentang perjalanan ini ya, berkarir di dunia pendidikan gitu. Aku mulai ngajar di tahun 2006, waktu itu masih kuliah gitu ya. Jadi pernah ngalamin ngajar dari TK, ngajar SD kelas 1 juga pernah gitu. Ngajar anak-anak di pinggiran Jakarta juga pernah gitu, di Bantar Gebang juga pernah. Nah, awal mulanya bisa kenal SMM tuh dari Kayason gitu ya. Jadi kita pernah ada di satu sekolah bareng, terus kita ngobrol-ngobrol di pertengahan 2019 gitu. Dia kenalin SMM, terus kayak aku tertarik banget nih, aku ngerasa bahwa SMM itu akan menjadi sekolah masa depan gitu ya. Yang model sekolahnya tuh seru banget gitu. Anak-anak bisa merdeka banget milih program, milih kelas yang sesuai dengan minat mereka. Dan model sekolahnya tuh beda banget, nggak sekolah dalam bentuk fisik gitu ya, bahwa konsep sekolah yang harus pergi datang ke sekolah itu benar-benar seperti didobrak sama SMM gitu ya. Kita bisa sekolah dari mana aja, kita bisa belajar dari siapa aja dan di mana aja gitu. Jadi seru banget, itu yang bikin aku jadi tertarik bisa join ke SMM gitu. Nggak kepengen jadi guru yang old fashion, yang harus datang ke sekolah dan ngajar gitu ya, tapi aku sendiri gitu ya sebagai pengajar tuh bisa lakuin itu di mana aja dan kapan aja. Intinya Mbak Indira mau work-life balance gitu ya. Iya bener banget, bisa sambil berkarir, berkarya gitu ya, tapi juga bisa tetap chill di mana aja gitu kan. Iya, benar. Kalau kita lihat di sini juga ya, kan aku kepoin ya Mbak ya, jadi ngelihat Mbak ini tuh make up juga, hairdo juga, dan jalan-jalan juga, tapi juga sambil berkarir gitu. Gimana sih Mbak cara bagi waktunya untuk menjalankan? Jadi emang dari sejak di sekolah yang lama gitu ya, setiap weekdays jadi guru TK, terus weekendnya waktu itu sejak tahun 2017 tuh jadi MUA, emang pernah belajar makeup dan hairdo gitu. Jadi kayak punya dua profesi gitu ya. Dan iya, kalau sekarang memang MUA-nya nggak terlalu jalan, mungkin nggak terlalu ramai, cuman orang-orang deket doang kalau ada yang minta gitu. Tapi emang dari dulu suka banget jalan-jalan atau suka banget traveling gitu. Dan aku rasa tuh semuanya itu antara pekerjaan dan hobi bisa dilakuin bareng, atau misalnya kita bisa balancing itu gitu ya. Itu tuh bisa nambah semangat kerja, bisa nambah insight baru juga buat kita, terus juga bisa nambah kreativitas berpikir juga sih sebenarnya gitu. Jadi nggak monoton kita cuma kerja doang kayak gitu. Iya, dan dengan WFA ini bisa seimbang ya Mbak menjalankan ketiganya? Iya, benar banget. Aku jarang banget ngambil cuti ya, karena sambil traveling tuh aku masih bisa tetap sambil kerja, sambil dengerin meeting, sambil ngejar deadline kerjaan juga masih tetap bisa gitu ya. Jadi aku suka jalan keluar kota, dan kalau misalnya di kota tersebut ada hub SMM, biasanya aku pasti mampir.
ya di Bogor, di Surabaya gitu ya. Mungkin nanti siapa tahu aku bakal ke Bali, di sana juga ada hub-nya SMM gitu kan. Jadi sambil jalan-jalan bisa sambil ketemu orang, sambil kerja gitu. Oke. Kayaknya menyenangkan banget ya, Mbak, ya. Jadi kayak, apa ya, momennya tuh bisa dapat semua gitu loh kalau kerja di sini ya, Mbak, ya. Bener banget, didukung sama SMM yang punya hub di mana-mana kan. Iya, betul. Oke, Mbak. Terus bisa juga ceritain nggak kayak, passion dan hobinya Mbak Indi nih sebenarnya berpengaruh nggak sih sama karir gitu? Terus, apa ya, atau ada cerita-cerita unik lah gitu, passion sama hobi ini bisa digabungin gitu sama pekerjaannya gitu? Iya iya. Kalau dulu waktu zaman masih ngajar di sekolah gitu ya, masih bisa ketemu murid, aku Mhm. tuh suka banget, karena bisa hairdo jadi suka banget ngepangin, nguncirin anak-anak perempuan, anak-anak cewek di kelasku gitu ya, dan mereka tuh suka banget. Mereka justru kadang, orang tuanya sengaja, "Udah dikuncirin sama Miss Indi aja di sekolah," gitu. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin, traveling itu bisa bikin kita punya banyak ide baru gitu ya, mungkin bisa mendatangkan ide gimana bikin aktivitas baru yang menyenangkan buat anak-anak, tapi juga, nambah insight baru gitu ya di setiap perjalanan buat, aku bisa sharing ke teman-teman guru lain gitu. Wah, keren keren keren. Keren banget, Mbak, perjalanannya. Terus, sekarang sebagai guru ya, Mbak, ada nggak sih pengembangan diri atau cita-cita Mbak Indi yang sampai sekarang belum kesampaian, tapi di masa depan ingin dilakukan? Pengen kalau ada kesempatan, pengen kuliah lagi S2 gitu ya, mungkin ngambil manajemen pendidikan atau apa gitu, kalau ada kesempatan. Kalau misalnya ketemu sama yayasan atau satu instansi yang punya program ngajar di desa-desa gitu ya, aku tuh juga masih kepengen gitu ya, karena memang dari dulu, dari zaman kuliah tuh, suka banget gitu ya, pergi-pergi ke desa-desa, ketemu anak-anak, ngajar-ngajar karakter building gitu. Itu seru banget sih. Wah, bisa cerita nggak, Mbak, tuh desa favoritnya tuh di mana dan gimana pengalamannya dulu? Udah banyak tempat, terutama yang paling berkesan mungkin di Kupang, di Padang, di Mentawai gitu ya. Bahkan sama anak-anak yang dulu aku temuin di Padang, yang dulunya mereka masih SD, sekarang udah pada hampir mau nikah gitu ya, dan masih in touch sama mereka gitu. Itu seru Wow. banget sih, masih tahu kabarnya mereka, masih suka ngobrol bahkan gitu ya. Dan mereka udah pada gede-gede. Waktu itu ke Padang, ya itu ngajar karakter building gitu, ke mereka. Wah, udah keliling-keliling dan sambil ngajar juga berarti ya, Mbak, ya? Ya sambil ngajar, sambil ngelihat-lihat indahnya Indonesia. Iya. Kalau destinasi favoritnya Mbak Indi apa sih, Mbak? Gimana gimana? Destinasi favorit Mbak Indi nih keliling? Destinasi favorit, aku selalu suka daerah pantai sih. Mmm, Tapi pernah juga tinggal di daerah yang dingin-dingin, di Bukit Tinggi, di Padang tuh kurang lebih hampir 1 bulan. mhm. Udah Pengen habis kayaknya guys pertanyaannya. kayaknya udah habis, tapi sebenarnya aku masih, penasaran sih, Mbak, kayak ada nggak sih, Mbak, cerita misalnya ngajar di mana terus ada kejadian yang tidak terlupakan gitu buat Mbak Indi? Ada Yang dong, unik, Mhm, ada yang yang ada. Ya memorable apa? Ada. waktu itu aku lupa ya tahun berapa waktu pas Padang gempa itu ya. mmm, Aku sama temen, kita berlima lagi di Mentawai dan waktu itu Padang gempa, aku lupa mungkin tahun berapa, 2012 mungkin ya. mhm, Jadi posisinya kita ada di sana, di Mentawai, nggak bisa balik ke Padang gitu ya. ya Dan, harus nunggu badai reda, harus nunggu, air lautnya juga reda gitu ya, baru kita bisa balik ke Padang. Dan waktu itu sedihnya adalah pas balik ke kota Padang, kita ngelihat ya kotanya tuh emang hancur gitu ya karena gempa dan cukup mencekam suasananya di sana. Kita nggak bisa balik ke penginapan, harus cari tempat yang emang mereka buka buka buat kita nginep gitu ya.
Nginepnya di tempat 8, nggak ada listrik waktu itu karena memang setelah gempa itu kan listrik mati semuanya di mana-mana di Kota Padang. Jadi itu pengalaman yang paling berkesan banget ketika diutus atau misalnya atau pas lagi ada tugas gitu ya ke desa-desa, ke pelosok, dan kejadian kayak gitu. Sama satu lagi sih ada kejadian nggak terlupakan juga, salah satunya di Kupang. Ketika tinggal di Kupang sebulan, aku kena tipes. Waduh. Iya, aku kena tipes di sana. Jadi lumayan tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak harus istirahat dulu di mes tempat kita tinggal di sana gitu. Tapi ini ya Mbak, pelayanan kesehatannya udah lumayan berarti ya kalau Kupang. Iya, ya di sana sih waktu itu ada klinik sih gitu, ada klinik terus kayak bisa berobat di sana gitu. Kebetulan di Kupangnya di kotanya, jadi bukan yang di pelosoknya banget gitu. Oke, boleh diceritain Mbak gimana? Salah satu pengalaman ngajar yang seru juga, pernah ngajar PKBM di Bantar Gebang, dan itu tuh murid-muridnya tuh udah pada bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Wow. Waktu itu seru banget. Waktu itu ngajar tentang gimana hidup sehat gitu ya. Kebayang nggak ngajarin bapak-bapak ibu-ibu di tengah-tengah pekerjaan mereka tuh sebenarnya ya memilah-milah sampah gitu ya, dan itu tuh tantangan banget, tapi juga mereka tuh orang-orang yang mau belajar gitu walaupun umurnya mereka tuh udah banyak gitu ya, dan jadi seru gitu, jadi ngobrol sama mereka, jadi bisa dengerin juga pengalaman hidup mereka gitu. Itu salah satu pengalaman ngajar juga yang paling seru. Wah, ngajar orang dewasa ya Mbak ya? Iya benar, jarang banget tuh kayaknya itu sekali-kalinya itu aku ngajar orang dewasa. Kayak training kali ya Mbak ya, bukan ngajar anak-anak gitu. Iya benar. Mbak Indira nih bisa ngajar anak-anak sampai orang dewasa berarti. Tapi kalau anak SMP, SMA gitu ya, kayaknya aku kurang expert gitu. Jadi memang kayak passion-nya lebih ke anak-anak umur 3 sampai 5 tahun gitu ya. Oke. Seru banget nih ngobrol-ngobrolnya hari ini sama Mbak Indira. Gitu. Oke, nah itu dia Movers bincang bareng sama Movers kita, Mbak Indira Karina Natania. Nah, Movers Talk ini bisa disimak nantinya di Spotify, Live at Sekolahmu, dan juga YouTube Sekolahmu. Oke, kalau mau tahu serunya Movers Talk lainnya, Movers bisa nantikan bincang bareng Movers di episode selanjutnya. Ratu pamit. Reta pamit, makasih Mbak Indi. Mbak Indira, makasih ya. Ya. Bye. Bye.